Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa. Nah, teman-teman, kalian tahu nggak kalau salah satu kader Banteng yang menjadi kepala daerah di Jawa Tengah itu dicokok ditangkap oleh KPK. Padahal omongan dia ini sangat manis, sangat agamis, teman-teman. Urip ya mikir dunia baik, mikir akhirat itu penting karena apa? Besok kita tuh semua ada pertanggungjawabannya di dunia di akhirat. Asik, ya. Manis sekali ibu ini loh, manis sekali omongannya loh. Coba kalian lihat logo di bajunya teman-teman. Itu dari partai mana itu? Dari partai mana itu? Aduh, ini menarik sekali loh. Ibu ini kok bisa-bisanya mengatakan kalau jangan terlalu mikirin dunia karena kita akan mempertanggungjawabkan semuanya di akhirat. Tapi sayangnya ibu masih di dunia sudah mempertanggungjawabkan perbuatan ibu. Ditahan di rutan negara KPK loh. Waduh. Kita baca dulu. Kira-kira dia ngelakuin apa teman-teman? Etik di proses hukum atas dugaan pemerasan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Sukoharjo. Meras dia loh. Pemerasan. Apakah gaji ibu kurang? Apakah penghasilan ibu sebagai kepala negara kurang? Aduh, ayolah Bu. Kalau jadi kepala daerah, jangan memanfaatkan jabatan ibu untuk memperkaya diri. Begini jadinya. Dan ini pelajaran bagi kepala daerah lain. Ya, tapi ini kan kita harus lihat juga dari partai mana ibu ini. Harus di-warning juga. Coba kalian hitung di kolom komentar. Sudah berapa kader-kader partai tadi itu yang dicokok KPK? Yang utamanya berprofesi sebagai kepala daerah. Ini penting teman-teman. Dan saya tuh melihat beberapa sebaran postingan di media sosial. Katanya sih ya, DPR menolak undang-undang perampasan aset. Benarkah demikian? Karena ini penting nih. Di tengah gejolak banyaknya penangkapan atau pengungkapan kasus korupsi, tiba-tiba ada berita yang beredar di media sosial kalau katanya DPR itu menolak memasukkan RUU perampasan aset ke prolegnas. Dan diduga kuat, bukan diduga kuat, tapi diduga aja teman-teman. Salah satu kader dari partai yang tadi itu juga paling keras bersuara menolak RUU perampasan aset masuk ke prolegnas. Waduh. Tapi ini masih dugaan teman-teman, masih perlu penelusuran lebih lanjut. Dan kita juga nggak tahu kira-kira apa alasan RUU ini belum dimasukkan ke prolegnas. Nah, setelah ini kita akan menyaksikan beberapa tayangan mengenai update terbaru Tifa, Roy Suryo, Ahmad Khosinuddin, dan juga pra-peradilan Roy Suryo. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Saya mau sampaikan kepada pihak Pak Joko Widodo, jangan sampai Anda salah mengambil sebuah tindakan yang membuat Pak Joko Widodo itu semakin menderita. Karena kita semua tahu beliau saat ini mengalami sakit yang sangat serius, yaitu penyakit autoimun ya, yang sistemik ya, karena kita lihat kan bukan hanya sekedar kulit wajah, kulit badan, tapi juga mengalami kerusakan juga pada persendian sehingga beliau jalan itu makin lama makin tertatih-tatih, suara juga makin lama makin liris ya. Saya sebagai dokter sangat beriba hati dengan keadaan Pak Joko Widodo, apalagi kalau persidangan dimulai. Lalu gimana dong? Mau lanjut sidang? Ayo, kalau gitu kita siapkan alat-alat canggih, mau di RSPAD Gatot Subroto sebagai rumah sakit kepresidenan. Pertanyaan saya, siapa yang kuat secara mentally, physically, spiritual little? Tifa, siapa yang bilang persendian Pak Jokowi rusak? Siapa yang bilang? Kemarin di Lampung, Pak Jokowi itu sehat banget loh. Jalannya tegap, kulitnya bagus, nggak ada sakit sama sekali, Tifa. Jadi Pak Jokowi ini sudah sangat siap untuk hadir di pengadilan, hadir di persidangan. Jadi Anda nggak usah ngemis-ngemis agar Pak Jokowi tidak datang. Apalagi Anda minta ngemis ke jaksa, ngemis ke pengadilan, ngemis ke hakim agar kasus Anda dihentikan. Jangan, Pak
Pak Jokowi sudah menanti pengadilan ini, persidangan ini sudah sejak lama. Jadi jangan Anda hentikan. Pak Jokowi akan datang membawa ijazahnya, Tifa. Jadi ya Anda siapkan aja bukti-bukti yang Anda peroleh, yang Anda punya untuk mengatakan ijazah Pak Jokowi palsu. Itu yang Anda harus siapkan. Nggak usah Anda berkilah sana sini. Nggak usah Anda mengatakan Pak Jokowi ini, Pak Jokowi itu, Pak Jokowi menderita. Nggak ada, Tifa. Pak Jokowi tidak menderita sama sekali. Pak Jokowi malah senang persidangan dimulai. Malah senang, Tifa. Karena beliau akhirnya punya ruang, punya forum yang sangat terhormat untuk memperlihatkan seluruh ijazah beliau di muka publik. Ini yang penting, Tifa. Jadi Anda jangan kabur ya. Jangan. Yang merasa Indonesia suram, silakan kalau mau cari negara lain. Usir dia, Pak. Usir aja, Pak. Indonesia kaya. Indonesia akan bangkit. Dan Indonesia akan mampu memperkuat semua kekuatan di Republik Indonesia ini. Yang ragu-ragu, silakan duduk di rumah aja. Silakan duduk di rumah aja. Yang merasa Indonesia suram, silakan kalau mau cari negara lain. Silakan. Tidak ada yang melarang. Kalau di Indonesia, mohonlah. Mari kita bersatu. Mari kita gotong royong. Mari kita kerjasama. Yang kuat, bantu yang lemah. Yang lemah, kerjasama yang baik. Insya Allah, kita akan bangkit, saudara-saudara. Kalau kepala daerah yang korup, Pak. Kalau kepala daerah yang korup gimana tuh, Pak? Yang ditangkap KPK, Pak, yang tadi. Jangan bisanya nyinyir, ya kan? Saya percaya hukum karma akan kena kepada mereka semua itu. Wow, hukum karma. Persaingan itu biasa. Nggak ada masalah. Ya. Ini Gus Imin. Jangan kalau kalah mau bakar-bakar itu bangsa apa itu? Pemimpin yang menganjurkan bakar-bakar di Republik ini itu adalah pemimpin pengkhianat, saudara-saudara kalian. Pemimpin pengkhianat. Wow, siapa tuh? Saya percaya hukum karma akan kena kepada mereka semua itu. Saya maju 5 kali pemilihan, 4 kali kalah. Nggak pernah saya suruh anak buah saya bakar-bakar. Demo aja enggak. Betul, betul. Saya datang pelantikan rival saya datang, saya hormat, saya kasih selamat. Keren, keren. Bersaing itu baik, pertandingan itu baik, iya kan? Sepak bola ada pertandingan kan ada 2. Ada menang, ada Satu kalah. harus menang. Kalau satu kalah masa wasitnya mau digebuin? Ya, persaingan itu biasa, nggak ada masalah. Ya. Ini Gus Imin. Iya, Gus Imin. Pertama bersama saya, habis itu tidak bersama saya. Sama Anies, ya kan? Tapi nggak ada masalah, karena dalam hati beliau juga ingin yang terbaik untuk Indonesia. Wow, keren banget Gus Imin ya. Dan sekarang beliau bersama saya untuk Indonesia. Saudara, nggak ada masalah. Iya, keren Gus Imin. Siapa lagi dulu yang ngalahin aku? Jangan bisanya nyinyir, ya kan? Kalau lu nggak setuju, lu nggak mau bekerja, lu duduk aja lihat baik-baik gitu loh. Duduk anteng, Tapi kita terima tenang. kritik. Nah, kira-kira siapa teman-teman yang dimaksud oleh Pak Prabowo? Udah kalah, suruh bakar-bakar, selalu nyinyir, selalu bikin video, mengkritik pemerintah, mengkritik ini, mengkritik itu. Siapa tuh yang kayak gitu? Kayaknya kemarin ada tuh yang kalah pilpres rajin kali bikin video ya kan? Waduh. Kira-kira siapa ya? Apakah kawan Caimin? Apakah kawan Gus Imin kemarin saat pilpres teman-teman? Langsung respon otak manusia untuk mengatakan bahwa setelah diamati secara mata dan respon otak langsung disimpulkan bahwa itu
ijazah palsu. Bukan begitu cara kerjanya. Makanya saya bilang, saya kira nanti akan dihadirkan ahli yang benar ahli di bidang neuroscience dan anatomi morfologi gitu Bang. Kalau tentang Roy Suryo saya nggak mau banyak komentar lah kan Bang. Karena secara programming juga tidak bisa, secara edukasi formal juga tidak mendukung klaim sepihak sebagai ahli telematika. Itu kan karena kasus video sur, terus komunitas dari infotainment Dulu sering dia, diwawancara infotainment. Betul, Nah, itu udah sering saya, sebelum kasus ini pun sudah sering saya suarakan di kanal saya. Kenapa nggak menghadirkan yang benar-benar yang bidangnya ya dari ahli-ahli di universitas swasta maupun negeri di Jakarta ini? Kenapa harus Roy Suryo? Tapi memang Roy Suryo ini kan pintar gaya komunikasinya. Jago cari panggung. Saya pikir ya itu akan ditelanjangi dan dikuliti. Ya, kemampuan Roy Suryo yang sangat meragukan itu. Dan saya sebenarnya tetap menghimbau Roy Suryo ini, tetap untuk menghimbau untuk jujur aja lah pada diri sendiri dan minta maaf sama Pak Jokowi. Pak, kemampuan saya memang bukan di situ, bukan telematika apalagi digital forensik. Saya minta maaf. Itu aja sih sebenarnya. Saya kira kalau dihukum pun paling ringan, bisa hukuman percobaan. Saya tetap mengharapkan keterbukaan hati Roy Suryo supaya tidak candu megalomania disoraki oleh para penggemarnya yang sedikit itu Bang, dan itu aja yang hadir gitu loh. Udah terbuka aja gitu loh, daripada ya ketidakjujuran itu akan membenamkan dia ke penjara. Yang penting sih kejujuran kepada masyarakat. Iya Bang. Betul. Karena ini betul. waduh, semua orang udah apa ya, seperti terindoktrinasi dengan teori-teori yang sebenarnya kalau kita lihat dari landasan ilmunya kan, Mas Roy ini kan bukan orang Bukan seperti IT. Bang Rismon yang Bukan memang IT. enggak teknis. Sementara misalnya neuroscience itu kalau nggak salah lebih dekat ke psikologi itu Bang ya. Iya, respon Iya nggak otak sih? kan Bang, respon otak manusia. Yang mempengaruhi perilaku. Kan? Iya, perilaku. Itu berarti lebih dekat ke psikologi. Bagaimana bisa mengidentifikasi foto Bang? Nah itu jauh panggang dari api lah itu. Tidak ada korelasi langsung maupun tidak langsung antara neuroscience dan pencocokan foto. Oke. Nah, kemudian setelah Bang Rismon pergi, sadar gak kalau mereka itu sudah jarang menggunakan argumentasi forensik digital? Betul. Sadar Bang, Betul. sadar. Nyari Betul, itu asli betul sih. Sampai sekarang Roy Suryo tidak pernah lagi ngomong-ngomong soal digital forensik, nggak pernah ngomong-ngomong soal citra digital dan segala macam, tentang ya pokoknya tentang apa yang dia sorakan di awal-awal lah, pas masih ada Rismon. Dan sekarang ya Roy Suryo masih berkutit dengan skripsi lah, inilah itulah, katanya primary evidence lah dan segala macam. Elah lah, kan dia ini cuma bisa ELA teman-teman. Dia ini cuma bisa ELA. Itu pun pakai aplikasi ya kan. Cuma bisa mengoperasikan aplikasi. Dan semua orang bisa menggunakan itu tanpa harus ada keilmuan khusus. Jadi makanya orang ini bukan ahli sama sekali. Bukan. Jadi jangan Anda anggap orang ini ahli. Karena S3-nya aja, gelar S3-nya aja sekarang mulai diragukan oleh orang. Jadi ada beberapa teman di YouTube Nusantara, yakni Bang Bill, yang sedang menguliti dugaan S3 Roy Suryo itu bermasalah teman-teman. Nah, ini sedang dikorek-korek. Nanti kita lihat update-nya dari Bang Bill ya. Kata Kosinuri kan buat rakyat. Cuman rakyat yang mana? Ya rakyat yang dia tahu lah kan begitu kan. Karena nggak semua rakyat mendukung mereka kan. 60-70% rakyat kan tidak sepaham dengan mereka. Yang sepaham paling 10% aja kan. Tapi boleh dia bilang begitu karena ada rakyatnya ada. Yaitu yang 10% atau 20% dari populasi kan yang mendukung mereka. Nah, ini bisa tampak dari gambaran-gambaran netizen yang berkomentar itu kan dalam setiap persoalan mereka itu kan. Ada yang pro, ada yang kontra kan. Berarti ada yang mendukung mereka. Nah, yang dimaksud Kosinudin adalah rakyat yang seperti itu yang mendukung dia begitu. Ya rakyat yang itu aja, yang ompong itu yang selalu mendukung mereka. Karena ya coba kalian perhatikan, pendukung mereka ini tidak pernah nambah teman-teman, tidak pernah nambah, segitu-segitu aja, dan mungkin berkurang gitu. Karena ya duit bohir udah nggak turun kali ya, kali. Gak mungkin minta RJ karena residivis. Kalau yang satu lagi datang ke Solo 5 hari minta RJ, ya kan, tapi ditolak. Ya, sudah dipastikan itu ke Solo. Ya, saya saya sebutkan sumbernya. Dipastikan yang satu lagi datang ke Solo minta RJ dan ditolak. Itu dia. Ya, makanya dia kemarin pun minta dakwaannya gugur demi hukum.
supaya tidak masuk sidang pembuktian. Jadi bisa dipastikan mereka dua ini pengecut, ya. Tapi menuduh saya pengecut. Saya gentleman, datang ke Solo minta maaf saya. Kenapa? Dasar saya ilmiah daripada kalian mengaku tidak RJ yang satu. Padahal datang ke Solo 5 hari. Waduh. Ternyata isu beberapa bulan lalu mengenai Tifa yang pergi ke Solo 5 hari menunggu RJ dengan Pak Jokowi. Itu bisa dikatakan atau kuat dugaannya benar, teman-teman. Karena sudah beberapa orang nih yang mengungkapkan hal ini. Yang pertama Ibu Ildaneti, yang kalau nggak salah beliau yang pertama menghembuskan ini. Kemudian ada siapa? Andi Aswan dan beberapa relawan lain. Dan sekarang Rismon kembali mengulang isu ini mengenai Tifa pergi ke Solo 5 hari ingin minta RJ dengan Pak Jokowi tapi ditolak. Waduh Tifa. Pantes saja ya kalau kita runut ya. Kalau kita runut ini kasus atau sidang Tifa ini. Dia kan pas persidangan Tifa sudah tidak mengakui kalau ijazah Pak Jokowi itu palsu. Tidak lagi, teman-teman. Dia melempar bolanya ke Dian Sandi. Mereka ingin mengubah gawangnya nih ke Dian Sandi, bukan ke Pak Jokowi lagi. Dan dia minta agar kasus ini dihentikan, sembari meminta Pak Jokowi untuk datang ke persidangan. Ini kan gak ada yang sinkron sama sekali, gak ada yang sinkron. Dulu dengan fasihnya dia mengatakan ijazah yang ada atau foto yang di ijazah Pak Jokowi itu bukan foto Pak Jokowi. Sekarang ya dia kok berbicara mengenai barang digital Dian Sandi itu bukan di ijazah Pak Jokowi. Loh. Ini ada apa ini, Tifa? Ha? Apakah sekarang Anda berusaha untuk menumbalkan Roy Suryo? Karena kan di sebuah podcast kalau nggak salah, di sebuah wawancara Anda sampai mengatakan ya coba lihat setahun belakangan kapan saya mengatakan ijazah beliau palsu, kapan saya mengatakan 99,9% palsu. Itu kan Roy Suryo, berdasarkan keilmuan Roy Suryo, berdasarkan telematika. Loh. Ini kentara banget mereka pecah kongsinya ya kan. Apakah memang Tifa sudah sadar kalau dia selama ini memang hanya dimanfaatkan oleh Roy Suryo dengan keilmuan neuroscience-nya katanya, spiritual itilnya katanya, beyond thinking-nya katanya. Ya. Tifa ini menarik banget, teman-teman. Apalagi tadi Tifa mengatakan, kasihan Pak Jokowi sudah sakit parah. Nggak parah, Tifa. Pak Jokowi sehat banget. Pak Jokowi sehat banget. Saya saksinya. Saya melihat langsung beliau sangat-sangat sehat. Dan ini adalah bahan bakar beliau untuk nanti hadir di persidangan yang nanti akan mengejutkan kalian di persidangan, Tifa. Jadi tenang saja, jangan panik sekarang, jangan. Karena Roy Suryo ini saking paniknya sudah mau memasukkan pra peradilan yang ketiga biar pokok perkaranya tidak diadili. Jadi kita udah tahu nih jalan-jalan keluar, upaya-upaya untuk mengulur-ngulur sidang. Udah ketahuan, Tifa. Jadi Anda jangan ngulur sidang, jangan minta sidang dihentikan karena Pak Jokowi sudah bulat tekadnya datang ke persidangan. Jadi ya siapkan bukti Anda, siapkan diri Anda karena Pak Jokowi akan membungkam omongan Anda di pengadilan. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Sebentar, saya baru ingat mengenai DPR yang katanya menolak undang-undang perampasan aset. Ini harap kita berhati-hati karena di tengah situasi kondisi negara kita saat ini yang sedang gencar-gencarnya melawan koruptor, jangan sampai pihak asing mengadu domba kita dengan mengkambing hitamkan DPR yang tidak sepakat dengan undang-undang perampasan aset. Ini bahaya, teman-teman. Kalian harus ingat peristiwa Agustus kemarin. DPR dijadikan kambing hitam oleh kelompok-kelompok yang ingin negara kita kacau dan rusuh. Jangan sampai ini terulang. Jangan sampai ini terulang dengan menunggangi undang-undang perampasan aset. Ini bahaya, teman-teman. Karena yang saya perhatikan, yang saya lihat, akun-akun yang menyebarkan isu ini adalah akun-akun yang selalu mendukung aksi demonstrasi anarkis di bangsa kita. Ini harap berhati-hati. Oke teman-teman. Nah sekarang baru benar-benar kita akhiri. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.